Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja kita mulai ta'lim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas pada hari ini dan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan tema ini bisa menjawab sedikit permasalahan dan apa yang sedang kita hadapi di era yang disebut dengan era globalisasi dan informasi, dengan terbukanya dunia ini, dengan adanya apa yang disebut dengan media sosial dan sebagainya, yaitu suatu tema etika bermedsos menurut pandangan syariat. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Terus terang tema ini adalah tema yang cukup panjang. Rasanya tidak cukup dalam pertemuan sekali ini. Mungkin nanti kita teruskan kalau kita masih punya waktu dalam pertemuan yang akan datang. Bagaimana etika kita menggunakan apa yang disebut dengan media sosial, dan ini adalah konsekuensi daripada Allah membukakan ilmu kepada kita. Karena Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih, sebetulnya di dalam hadis sahih itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwasanya perkembangan teknologi ilmu pengetahuan yang sekarang mungkin diantaranya dengan adanya media sosial itu sebetulnya adalah satu keniscayaan dalam hidup kita yang kita tidak bisa hindari. Bahkan kita tidak tahu sekian tahun lagi bagaimana media sosial ini, saya yakin akan jauh lebih canggih dari yang sedang kita hadapi saat ini. 20 tahun yang lalu kita tidak terbayang ada transaksi bisnis yang dikenal dengan istilah yang namanya yaitu jual beli online. 20 tahun lalu aja kita belum mengenal itu, dan tidak terbayang oleh kita ada yang disebut dengan jual beli online. Bahkan dalam 2-3 tahun ini, dengan adanya wabah yang disebut corona menimpa umat manusia di dunia ini, sekarang banyak sekali bermunculan, bahkan sampai kuliah Universitas Islam Madinah sendiri pun itu sudah membuka kuliah S1 dengan cara online. Jadi kalau mau kuliah di Madinah itu tidak harus ke Madinah sekarang. Dan sudah ada program belajar di Universitas Islam Madinah itu dengan cara online, dan ijazahnya pun resmi dari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan saya rasa bukan cuma Madinah, banyak lagi. Itu sekelas Universitas Madinah saja buka, apalagi universitas di Eropa, bahkan di tempat-tempat lain di Amerika dan di penjuru dunia ini. Nah, kita lihat juga sekarang banyak rapat-rapat eksekutif tidak harus berkumpul dalam satu tempat,
Tidak harus sewa hotel, ruangan, menginap 1-2 malam. Ada sekarang rapat-rapat dengan diadakan dengan cara Zoom. Ya, bagus ya. Betul nggak Pak? Kan seperti itu. Ini realita, kenyataan, keniscayaan yang tidak kita bisa hindari. Nah, ini sebetulnya oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan hadis ini juga termaktub ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, yang mana Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Hadisun sahihun rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di, sesuatu yang sangat saya khawatirkan ke atas kalian, hai umatku, terutama umatnya ya. Kata Rasulullah, ba'di, setelah aku wafat nanti, setelah aku tiada nanti, kata Rasulullah. Apa itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah? Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Jika sudah dibukakan oleh Allah ke atas kalian atau ke atas manusia dalam kehidupannya sehari-hari, dunia itu serba indah, dunia itu serba instan, dunia itu serba dekat. Yang diistilahkan zaman sekarang yaitu era globalisasi dan era informasi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bahkan bukan hanya sekedar dikhawatirkan, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita, walaupun zaman sudah seperti itu, kita masih tetap tidak lepas dari apa yang disebut dengan tuntunan yang disampaikan oleh beliau, yang berlandaskan kepada wahyu, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah dan sumber-sumber hukum yang lain. Supaya apa? Supaya di zaman seperti ini kita tidak larut dan tidak sesat dan tidak salah menggunakan apa yang disebut dengan kecanggihan teknologi ini. Itu satu. Dan yang harus kita pahami, yang namanya kecanggihan teknologi, informasi yang membukakan ilmu dan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak kita bisa hindari, dan ini harus kita hadapi, dan ini satu keniscayaan dalam hidup kita. Makanya itu mudah-mudahan apa yang akan kita berbagi, ya insya Allah mudah-mudahan yang berlandaskan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan sumber hukum yang lain, mudah-mudahan ini bisa sedikit banyak bisa menjadi panduan kita bagaimana cara kita menghadapi suatu era yang disebut dengan era globalisasi dan informasi ini. Itu yang pertama, yaitu kecanggihan teknologi dan kecanggihan informasi ini sebetulnya adalah yang membukakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini adalah satu keniscayaan yang kita tidak bisa hindari. Itu yang pertama. Selanjutnya, secara global, secara garis besar, bagaimana kita menghadapi kecanggihan teknologi informasi ini? Sebetulnya Rasulullah sudah berikan panduan secara umum, dan walaupun secara umum sudah menunjukkan secara prinsip. Apa itu? Yaitu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malus salih fi yadir rajilis salih. Kata Rasul. Apa itu al-malus salih? Harta yang baik. Apa itu harta? Ya apapun
ya. Termasuk kecanggihan teknologi ini harta, mal kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, kata Rasul, harta yang baik itu tergantung fi yadi rajuli soleh, di tangan orang yang soleh dan di tangan orang yang baik. Jadi artinya berdasarkan hadis Nabi ini, silahkan maju teknologi, silahkan maju ilmu pengetahuan, silahkan maju informasi-informasi ini semaju-majunya, silahkan. Tapi jangan sampai kecanggihan teknologi ini, kemajuan informasi ini, dan kemajuan ilmu pengetahuan ini, maaf, membuat kita akhirnya menjadi korban kemajuan teknologi itu. Maka supaya kita tidak menjadi korban, kita yang harus pandai mengendalikan dan menentukan teknologi itu. Nah, disinilah yang kata Rasulullah, canggih bagaimanapun teknologi, maju bagaimanapun ilmu pengetahuan, apapunlah namanya, kalau yang menguasainya adalah orang soleh, yang menguasainya dan mengendalikannya adalah orang baik, yang mengendalikannya adalah orang beriman, insya Allah semaju apapun ilmu pengetahuan teknologi itu, insya Allah melahirkan kebaikan dan hal yang bermanfaat yang tidak membahayakan. Yang istilah satu kata yang sering mungkin pernah kita dengar, the man behind the gun. Ya, Pak Dr. Musli, the man behind the gun. Bahwa yang namanya senjata tergantung siapa yang megang. Yang namanya senjata tergantung siapa yang mengendalikan. Yang namanya senjata tergantung siapa yang menggunakan senjata tersebut. Nah, ini mungkin secara umum untuk kita bisa sedikit banyak bagaimana cara bersikap menghadapi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itu secara umum. Saya utik-utik ya, saya tulis, saya cari apa sih yang dimaksud dengan medsos gitu. Saya tulis, saya ambil dari Wikipedia. Ya, ini Wikipedia bisa dicari kok di Google, ya Pak. Apa itu pengertian medsos? Medsos adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual dan sebagainya. Ini dalam Wikipedia yang disebut dengan medsos adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual dan sebagainya. Nah, ini menurut Wikipedia. Ya. Sekarang bagaimana cara kita mensikapinya? Nah, yang pertama, karena supaya kita tidak salah dalam mensikapi apa yang disebut dengan kecanggihan teknologi dan dunia medsos ini. Yang pertama tadi saya katakan, kenapa Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan setelah beliau wafat, ketika oleh Allah sudah dibukakan ilmu pengetahuan yang begitu canggih, teknologi yang begitu canggih ini. Kenapa? Bukankah kita, ya, bukan Rasulullah SAW melarang kita, tidak. Bukan Rasulullah SAW melarang kita untuk menggunakan dan menguasai ini, tidak. Kenapa? Karena ini satu keniscayaan yang nggak akan kita bisa hindari, satu keniscayaan yang harus kita hadapi. Bahkan dalam Islam yang sering kita baca doanya, yaitu dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201 yang sering kita baca. Hampir tiap hari kita baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doa kita toh.
saking ini doa adalah ringkes mentes, kata orang Jawa. Ringkes doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sebetulnya ini doa mencakup segala apapun aspek, termasuk aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Apa itu? Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, agar kami hidup ya Allah sebagai hambamu, umat Rasulmu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dunia ini. Apa yang kita minta? Fid dunya, agar kami hidup di dunia. Yang kita minta adalah hasanatan. Saya tertarik mengatakan hasanatan di sini digunakan pakai istilah isim nakirah, common noun. Tidak menggunakan al hasanata, nggak ada alif lam, tapi hasanatan. Dan dia langsung pakai kata sifat, ya, adjektif. Tidak ada yang disifatinya, nggak disebutkan. Istilah bahasa Arab langsung pakai naat, man'utnya tidak ada, gitu loh. Kalau kita belajar ilmu namanya ilmu nahu. Jadi artinya apa? Yang kita minta dalam doa ini, ya Allah berikan kepada kami ya Allah sebagai hambamu ya Allah, umat Rasulmu ya Allah, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini ya Allah, yang mengimani Al-Quran ini ya Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Agar kita hidup di dunia, fid dunia hasanatan. Apapun yang penting, apapun itu adalah hasanah. Apapun yang penting, apapun itu adalah baik. Apapun berikan ya Allah kepada kami ya Allah sebagai hambamu ya Allah. Yang penting apapun yang kau berikan itu bisa berbentuk ekonomi, bisa berbentuk pengetahuan, bisa berbentuk teknologi, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk kekuasaan, bahkan apapun ya Allah yang ada di dunia ini. Yang penting yang ada di dunia, apapun yang ada di dunia ini adalah membuat kami hidup hasanah di dunia ini ya Allah. Nah, apa sih yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Oh banyak. Ya Pak Jagus. Satu, ekonomi. Bagaimana kita bisa hidup hasanah di dunia kalau ekonomi kita morat-marit? Apalagi maaf, ekonomi kita dikuasai oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan kita dan ingin menyengsarakan kita, yang ingin menjajah kita, yang ingin membuat kita menderita. Bagaimana kita akan mencapai hasanah di dunia kalau ekonomi dikuasai oleh mereka? Betul? Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Politik, kekuasaan. Bagaimana kita hidup hasanah di dunia kalau politik dan ekonomi dan kekuasaan dipegang justru oleh orang-orang yang benci dan tidak suka kepada kita, yang ingin menghancurkan kita? Maka konsekuensinya ekonomi kita yang harus menentukan ekonomi kita sendiri. Kalau ingin menggapai hasanah di dunia, maka konsekuensinya kekuasaan dan politik kita yang harus menentukan. Jangan sampai kekuasaan ini diserahkan kepada orang-orang yang justru ingin menyengsarakan kita. Betul nggak Pak? Apalagi konsekuensi daripada hasanah di dunia, sains dan teknologi. Bagaimana kita akan menggapai hasanah di dunia kalau sains dan teknologi ini, maaf, dikuasai oleh orang-orang yang memang ingin menyengsarakan dan ingin membuat kita menderita? Makanya itu Allah menggunakan kata hasanatan, isim nakirah, dan dia langsung pakai kata sifat. Jadi apapun yang penting, apapun itu, bisa teknologi, bisa ilmu pengetahuan, bisa ekonomi, bisa kekuasaan, bahkan bisa seni dan budaya, dan apapun yang penting, apapun itu membuat kita hidup hasanah di dunia. Kan gitu toh. Nah, namun kan nggak berhenti cuman hasanah di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Nah, wawu di sini wawul atof. Kata ulama-ulama nahwu, gramatika bahasa Arab, wawul atof itu gunanya limut lakil jam'i. Apa itu limut lakil jam'i? Yang sebelum wawu fid dunya hasanah dengan yang setelah wawu yaitu wa fil akhirati hasanah,
itu harus sejalan, seimbang, dan tidak boleh ada yang dikorbankan dan tidak boleh ada yang dihilangkan. Jadi artinya apa? Yang kita minta kepada Allah apa? Penguasaan terhadap ekonomi. Tapi ekonomi yang bagaimana? Ekonomi yang bukan hanya sekedar membuat hasanah di dunia, tapi ekonomi yang membuat hasanah di akhirat, yang mampu membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Teknologi, sains dan teknologi yang bagaimana? Sains dan teknologi yang bukan hanya membuat kita hidup hasanah di dunia, tapi pada waktu yang sama penguasaan terhadap sains dan teknologi itu juga mampu mengantarkan kita untuk mendapatkan hasanah di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Kekuasaan yang bagaimana? Politik yang bagaimana? Politik yang bukan hanya membuat kita hidup hasanah di dunia, tapi juga politik yang pada waktu yang sama yang mengantarkan kita bagaimana kita dapat surganya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah di akhirat nanti. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan tidak berhenti hanya wafil akhirati hasanah, bahkan waqina adzabannar. Subhanallah, Pak. Waqina adzabannar, yang mampu menghindarkan kita dari azabnya Allah, apalagi neraka nanti di akhirat. Jadi artinya ekonomi, politik, kekuasaan, sains dan teknologi dan apapun yang pada waktu yang sama bukan hanya membawa hasanah di dunia, tapi juga membawa kita masuk di surga dan masuk surganya langsung tanpa harus karena teknologi itu, karena ilmu pengetahuan itu, karena kekuasaan itu, akhirnya kita masuk ke dalam nerakanya Allah, yaitu diazab di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang harus kita pahami, Pak. Makanya itu Islam tidak mengenal ajaran sekularisme. Islam tidak mengenal ajaran liberalisme. Islam tidak mengenal ajaran materialisme. Islam tidak mengenal ajaran komunisme. Itu bukan ajaran Islam semua itu. Kenapa? Islam adalah ajaran yang mengajarkan kita bagaimana agama bagaimanapun tetap tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Bebas ya, bebas, tapi bebas yang bukan bebas mutlak, tapi bebas yang juga harus diatur oleh apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau begitu bagaimana cara kita mensikapi apa yang dimaksud dengan media sosial ini? Nah, yang pertama sebetulnya nggak sulit. Betulkan niat kita dalam menggunakan kecanggihan teknologi ini. Luruskan niat kita dalam menggunakan media sosial ini. Artinya adalah bersihkan hati kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak benar dalam menggunakan kecanggihan teknologi ini. Kenapa? Karena bagaimanapun kecanggihan teknologi ini adalah satu nikmat, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Ayo, orang-orang tua kita dulu nggak menikmati, Pak, alam yang kayak gini. Saya masih ingat waktu saya kuliah di Universitas Madinah dulu, Pak. Ya, saya selesai tahun 1992, S1 saya di situ waktu itu. Masih ingat saya. Kalau lagi kangen sama keluarga mau nelpon, itu ya, nukerin duit koin. Bisa 100 real. Nah, itu ditaruh itu di apa, Pak? Di telepon umum itu. Sebelum ada wartel. Udah, nelpon 100 real. Pada cuma dengar suara, kadang-kadang terputus. Ya Allah, baru ngomong belum jelas, baru halo, udah 10 real habis. Tapi kecanggihan teknologi sekarang, coba bayangkan, siapa yang menyangka, Pak, teknologi tahun 2020 ini, Pak, kita berbicara dengan saudara kita dengan contoh misalnya video call aja dah dengan WhatsApp. 8 orang bisa ngomong langsung, bertatap, kelihatan wajahnya.
Yang satu sedang di Indonesia, yang satu di Amerika, yang satu sedang di Afrika, yang satu sedang di Korea, yang satu sedang di Australia, yang satu sedang di Eropa. 8 orang berbicara langsung dalam satu waktu video call. Subhanallah, dengan kecanggihan teknologi kita sekarang menikmati alam yang seperti itu. Dan biaya murah lagi, Pak ya. Ayo bayangkan, Pak, ada terbayang di otak kita zaman bisa berkembang, teknologi berkembang secepat ini. Dulu, bukan dulu, baru kemarin kok, masih ingat di kita, masih segar. Jalan tol, kalau mau bayar tol dulu bagaimana, Pak? Antri, bayar, kembalian, macam-macam. Sekarang cuman cukup pakai kartu yang disebut dengan flash diantaranya. Selesai bayar tol. Siapa yang menyangka terjadi alam seperti ini? Teknologi secanggih ini. Tapi apa yang terjadi? Kalau kecanggihan teknologi ini, maaf, dipegang dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar, yang niatnya jelek, yang niatnya buruk, bukan kenikmatan yang terjadi, tapi kehancuran yang terjadi. Maka pertama kali niat harus dibetulkan dulu. Apa niat kita dalam menggunakan yang disebut media sosial itu? Kenapa? Karena Rasul mengingatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung niat, dan kita akan mendapatkan apa dari yang kita lakukan itu, diantaranya ditentukan oleh niat kita. Tapi kalau sudah niat yang salah, apa yang terjadi, Pak? Pak Haji Muslih, Dr. Muslih, kalau niat sudah salah, apa yang terjadi? Maka yang pertama kali niat dulu yang kita harus benarkan. Apa niat kita di dalam menggunakan kecanggihan teknologi ini? Apa niat kita di dalam menggunakan apa yang disebut dengan media sosial ini? Apa niat kita? Untuk apa niat kita di dalam menggunakan kecanggihan teknologi ilmu yang dibukakan oleh Allah ini? Kalau niat kita benar, yakinlah, subhanallah, kita akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering kita contohkan di sini, Pak, ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau ada lubang di depan rumah kita, itu lubang cukup dalam sekali. Kemudian itu lubang kita apakan? Kita uruk, kita beli pasir, kita beli semen, kita beli split, kemudian kita tutup tuh lubang supaya orang tidak celaka di lubang itu. Pertanyaannya, apakah itu perbuatan baik? Yes. Apakah itu perbuatan bermanfaat? Yes. Apakah itu perbuatan yang positif? Yes. Tapi apakah nanti bernilai ibadah di hadapan Allah? Apakah nanti akan mendapatkan pahala dari Allah dengan kita melakukan hal itu? Belum tentu. Kalau niat kita salah di dalam melakukan hal itu. Jadi walaupun hal yang baik, yang positif yang kita lakukan, kalau niat kita tidak benar, niat kita salah, akhirnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu lahirlah satu kaidah fikih. Apa itu kaidah fikih? Rumusan fikih dalam menentukan hukum syar'i. Lahir satu kaidah fikih, bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Segala persoalan itu tergantung niat dan tujuannya dalam melakukan hal itu. Artinya, walaupun hal itu baik, walaupun hal itu positif, walaupun hal itu bermanfaat, tapi kalau niat kita dalam melakukan hal itu sudah salah, niat kita dalam melakukan hal itu adalah sudah tidak benar, niat kita dalam melakukan hal itu adalah niat yang negatif, karena hati kita kotor, karena hati kita tidak bersih, akhirnya walaupun perbuatan itu baik dan positif, akhirnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya rasa yang pertama, bagaimana cara kita mensikapi apa yang disebut dengan media sosial, agar media sosial itu bukan hanya bermanfaat saja, tapi juga
akan menjadi satu ibadah di hadapan Allah, dan kita bisa mendapatkan pahala karena apa? Niat kita dalam menggunakannya adalah betul-betul lillah, betul-betul semata untuk mencari ridho Allah, betul-betul hanya untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak sia-sia di dalam menggunakan medsos ini, maka medsos itu betul-betul kita niatkan untuk kita gunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat, ya, bukan untuk maksiat. Pertanyaannya, apa ada orang menggunakan medsos untuk maksiat? Ada nggak, Pak? Oh, bukan ada lagi bejibun untuk nipu, ya Pak ya. Untuk apa lagi, Pak? Macam-macam. Apa ada orang yang menggunakan medsos untuk maksiat? Banyak. Banyak nggak, Pak? Banyak. Maka supaya medsos ini ada manfaatnya, medsos ini tidak kita menyalahgunakan, maka gunakanlah medsos itu untuk sesuatu yang bermanfaat dan bukan untuk maksiat. Ya Allah, sekarang orang, Mbak, mau melihat yang positif dari A sampai Z, gampang ya Pak ya. Sekarang orang untuk mengakses yang negatif dari A sampai Z, gampang nggak sekarang, Mbak? Yang dulu mungkin nggak terbayangkan oleh kita. Saya pernah membaca koran Republika, ini sudah lama, sekian tahun yang lalu. Medsos belum seperti sekarang, Pak. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya belum dapat lagi informasinya. Pernah Dr. Boyke melakukan satu penelitian, riset terhadap anak-anak remaja putra dan putri di kota-kota besar di Indonesia. Itu zaman sebelum medsos sekarang hebat, sekitar 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin 15 tahun yang lalu. Saya masih ingat, saya baca di koran Republika. Riset dan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Boyke waktu itu di kota-kota besar di Indonesia. Apa yang terjadi, Pak? 60% lebih anak-anak remaja usia SMA mengaku pernah melakukan hubungan suami istri seks bebas di luar pernikahan. Itu dulu. Usia SMP, ya Pak, ini 15 tahun yang lalu, ini di koran Republika ada. Dr. Boyke bahkan lebih 15 tahun yang lalu, Dr. Boyke pernah melakukan riset. Anak SMP, dia bilang hampir 30% anak-anak remaja usia SMP mengaku yang ada di kota-kota besar pernah melakukan hubungan seks bebas di luar pernikahan. Yang sedih lagi nih, Pak, anak SD pun seperti itu. Hampir 20% anak SD pun mengaku pernah melakukan hal itu. Minimal dia bilang pernah menyaksikan tayangan-tayangan seperti itu. Kalau sekarang berapa persen ya kalau dilakukan riset lagi, Pak? Pak Jagus, kalau sekarang berapa persen, Pak Jagus? Mengerikan, Pak. Jadi bencana, jadi musibah. Coba, kita kan pernah tuh dapat kiriman APK. Itu ada orang yang katanya duitnya 1 miliar lebih gara-gara mencet di WA-nya APK undangan nikah, ya Pak ya, katanya. Uangnya sekian 1 miliar lebih habis, hanya tinggal disisakan berapa doang. Pernah nggak, Pak, dapat berita begini? Apa dulu terjadi hal kayak begini, Pak? Belum lagi yang namanya pergaulan bebas. Maaf, belum lagi yang namanya perselingkuhan suami istri. Ini kan gara-gara medsos toh. Banyak sekarang kok karena salah menggunakan medsos. Karena yang menguasai medsos, yang memegang medsos itu orang yang tidak beriman. Orang yang bukan menggunakan iman sebagai landasan dalam dia menggunakan medsos ini. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, ya, yang mungkin tugasnya di KUA atau di pengadilan agama, silakan tanya
kepada orang-orang yang tugas di KUA dan pengadilan agama, silahkan tanya berapa pasangan setiap hari, pasangan-pasangan muda suami istri menuntut perceraian akibat perselingkuhan. Banyak nggak Pak? Karena apa? Karena menggunakan medsos niatnya sudah salah. Karena apa? Di antaranya karena menggunakan medsos bukan untuk hal yang bermanfaat tapi untuk maksiat. Ya kan toh? Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan dalam hal ini, dan bukan cuma kita, juga anak cucu dan keluarga kita. Nah, ini yang zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bukan kita tidak boleh maju, bukan kita tidak boleh menguasai sains dan teknologi ini, silahkan kuasai, dan itu satu keniscayaan yang nggak kita bisa hindari. Dan yang membukakan pun ini adalah Allah. Ini baru zaman 2023, bagaimana 2050 tahun akan datang gitu loh. Kayak apa lagi? Betul nggak Pak? Ini baru 2023, gimana nanti 2050? Maka kalau kita tidak menyiapkan, anak-anak dan generasi yang tangguh dalam menghadapi serangan-serangan media sosial ini Pak, wah kita nggak tahu apa yang akan terjadi Pak. Saya ingat waktu saya di pesantren dulu, Pak Kiai itu sering ngomong begini kepada para santri, anak-anakku sekalian, terutama yang mau tamat di pesantren, dan itu pun yang saya sampaikan juga kepada santri-santri yang kebetulan saya alhamdulillah jadi pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Kepada santri-santri saya sering saya sampaikan, anak-anakku sekalian, kalian dengan tamatnya di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini jangan menganggap selesai semua persoalan, Anda sudah pandai, belum. Justru saya bilang, dengan Anda tamat di pesantren ini, Anda baru mulai melangkah menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Kehidupan nyata di masyarakat berbagai macam apapun yang akan Anda hadapi, boleh jadi yang Anda akan hadapi itu bisa saja sesuatu yang tadinya tidak pernah terpikirkan oleh Anda. Iya kan Pak? Maka jadilah Anda seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Saya bilang ikan hidup seumur hidupnya pun dia berada di lautan yang asin. Ikan hidup tidak asin dan dia tetap tawar. Jangan seperti ikan mati. Ikan mati dikasih garam asin, dikasih gula akan manis, dikasih cuka akan asam. Kenapa? Karena dia ikan mati. Maka saya bilang, di masyarakat nanti jadilah Anda seperti ikan hidup. Bagaimanapun tantangan yang akan Anda hadapi, walaupun boleh jadi tantangan itu tidak terfikirkan oleh kalian ketika kalian lulus di pesantren ini, saya bilang, tapi kalau Anda laksana ikan hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan iman. Hidup dengan apa? Hidup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dengan apa? Hidup dengan prinsip kita sebagai umat Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah yang kita jadikan pegangan hidup kita. Insya Allah bagaimanapun tantangan yang akan Anda hadapi, Anda akan selamat dan akan diselamatkan oleh Allah. Saya rasa cukup ini dulu. Baru satu Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, oke, katanya masih lanjut. Jadi Pak, dengan kecanggihan teknologi ini, sesuatu yang sebetulnya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Maaf, bukan ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk Pak? Tidak. Ini memang sudah alamnya. Dengan kecanggihan teknologi ini, coba lihat sekarang serba dekat kok. Ya,
Kita lihat pedagang-pedagang di pasar sekarang Pak, banyak sekali tuh mal-mal, toko-toko yang bangkrut ya Pak ya. Ada saya punya teman, dia ngomong sama saya, dia punya toko Pak di Tanah Abang apa di Tamrin City itu. Ya, dia bilang, saya punya toko 25 toko Pak Ustadz. 25 toko. Itu sebelum Krismas, sebelum Covid katanya, itu ya Allah menjanjikan. Sekarang jangankan 25 toko katanya, satu toko pun itu udah ngap-ngapan katanya. Ada saya punya teman punya konveksi Pak, saya pernah ke tempatnya. Konveksinya luasnya 1.500 meter tingkat, pegawainya 100 orang. Sekarang saya ketemu dengan dia Pak Ustadz, sekarang udah nggak seperti dulu. Pegawai saya sekarang cuma 4 orang katanya, dulu 100 orang lebih katanya. 4 orang itu pun cuman 3 orang menjahit, 1 orang itu adalah memasarkan dengan cara online dia bilang. Toko yang dulu di Tanah Abang, toko yang dulu ada di Cipulir, toko yang dulu ada yang namanya di Tamrin City sudah nggak seperti dulu dan sudah tidak menjanjikan lagi dia bilang. Gelodok juga begitu ya Pak ya. Siapa yang membayangkan terjadi zaman yang kayak begini? Coba lihat. Betul nggak Pak? Siapa yang membayangkan terjadi perubahan sikap masyarakat dengan kecanggihan teknologi dan dengan adanya media sosial yang seperti ini? Ada yang untung, ada yang rugi. Betul kan Pak? Tergantung bagaimana kita memanfaatkan kecanggihan teknologi ini. Maka apalagi zaman sekarang katanya bukan cuman 4.0 ya, sekarang bahkan di satu negara katanya sudah 6.0 ya Pak ya. Di kita 5.0 aja belum. Ada satu negara sekarang di dunia Pak, kecanggihan teknologi informasi yang namanya dunia maya ini sekarang sudah 6.0. Dan ini keniscayaan, dan ini satu realita, dan ini satu kenyataan yang harus kita hadapi dan kita akan berhadapan. Ayo, kalau kita punya generasi, kita punya anak cengeng, lebay, ya maaf kita cuma jadi korban, maaf kita cuma jadi pecundang Pak. Padahal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah zaman begini 1400 tahun yang lalu. Padahal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan ayatnya juga jelas yang saya katakan tadi, minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu toh. Kenapa kok kita belum siap? Karena banyak kita dalam memahami agama ini hanya difokuskan dengan tidak terasa, kita hanya disuruh dimasukkan ke dalam satu kondisi ribut sesama kita. Hari gini masih ngebahas, maaf, maulid boleh apa kagak, sholat tangan digini-gini apa cukup begini. Hari gini masih ada aja yang ngebahas sholat subuh kunut apa kagak. Ya Pak ya? Ya Allah, 1200 tahun yang lalu, menurut imam-imam mazhab, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini udah clear semuanya kok, udah beres kok semua kok, nggak perlu dipersoalkan lagi, ngaji yang benar. Tapi kan enggak, kita selalu dihadapkan kepada zaman yang model begini, sehingga akhirnya apa yang terjadi Pak? Dalam dunia nyata kita selalu jadi pecundang. Kan gitu loh Pak ya. Kita hanya menjadi bangsa dan umat konsumen. Saya pernah kasih contoh ke anak-anak mahasiswa Fakultas Ekonomi, di satu kampus tempat saya mengajar. Saya bilang, mana anak? Anda kan mau kuliah, mau tamat toh? Saya bilang, tolong apa yang kamu pahami dari firman Allah, aqimus sholah. Saya bilang, itu aja Pak. Hampir semua menjawab, oh Pak Ustadz, aqimus sholah itu dalil bahwa sholat itu wajib. Ayo siapa lagi? Saya bilang. Hampir semua menjawab begitu, boleh dikatakan 90%. Maaf saya bilang, kalau aqimus sholah cuma dalil sebagai sholat 5 waktu itu wajib, turun lagi ke anak ibtidaiyah saya bilang. Nggak perlu sarjana dan nggak perlu calon sarjana saya bilang.
Kalau Anda memahaminya itu. Kalau begitu gimana? Saya bilang, ada dalam satu kaedah rumus usuliyah namanya dalam ilmu usul fikih, satu kaedah dalam bab amr, perintah, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu sebetulnya otomatis. Ya, kita diperintahkan untuk mewujudkan apapun sarana, apa objek yang diperintahkan itu terlaksana dengan benar dan sah, saya bilang. Contoh sholat diperintahkan, yes, sholat itu wajib, ya. Tapi bagaimana caranya sholat itu supaya sah? Itu juga kita diperintahkan, Mbak. Apa salah satu yang membuat sholat kita sah? Aurat ditutup. Gak sah sholat itu kalau aurat terbuka. Dan apa sarana untuk menutup aurat? Kain atau tekstil. Jadi otomatis sebetulnya ketika Allah nyuruh kita untuk sholat, wajib kita sholat. Sebetulnya yang disuruh oleh Allah juga, hei orang Islam, kamu wajib menguasai dunia tekstil dan dunia pertekstilan, saya bilang. Bukan cuma sekedar tahu ilmunya, tapi Anda sebagai owner yang menguasai dunia pertekstilan ini, saya bilang. Kan gitu toh, Pak? Apa nggak prihatin kita? Nggak usah jauh-jauh, pergi ke Mekah, umroh, mau beli oleh-oleh, peci made in China. Betul kan, Mbak? Sorban made in China. Betul kan, Mbak? Sejadah made in China. Tasbih made in China. Apa lagi, Pak? Quran digital made in Korea. Mana orang Islamnya? Ayo, mana orang Islamnya? Padahal perintah sholat itu dari siapa, Pak? Dari Allah. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan metodologi yang sebenarnya. Akhirnya timbullah kelompok-kelompok yang membalikkan kita, yang membuat kita setback 1200 tahun yang lalu. Karena apa? Teknologi tidak kita kuasai. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.